أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Umar atau yang kita kenal dari putra dari Umar bin Khattab. Hadis ini tingkatannya hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundak Ibnu Umar sehingga Ibnu Umar menyampaikan, "Abada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibai. Qul kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Ibnu Umar mengatakan, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku dan Rasulullah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau hidup di dunia ini laksana orang asing atau seperti orang yang sedang musafir. Pada hadis ini ada suatu kalimat yang sangat menarik yang disampaikan Ibnu Umar, yaitu bahwa Rasulullah pernah memegang kedua pundaknya. Tentu hal ini sangat berkesan sehingga Ibnu Umar tetap menyampaikan kalimat ini di dalam sebuah hadis. Kalau kalimat ini tidak berkesan, tentulah Ibnu Umar langsung mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Apa yang istimewa dari Rasulullah memegang kedua pundak Ibnu Umar tersebut? Ternyata ada suatu pendidikan yang dapat kita ambil. Bila kita seorang pimpinan terhadap yang dipimpin, atau orang tua terhadap anak-anaknya, atau seorang guru terhadap murid-muridnya, ternyata sentuhan tangan dengan ikhlas ini sebelum memberikan nasihat mampu memberikan ketenangan terhadap orang yang akan kita berikan nasihat. Ternyata inilah ala pendidikan Rasulullah. Ternyata seseorang yang menyentuh orang lain ingin diberikan nasihat itu merupakan ada suatu kedekatan yang sangat emosional. Sehingga Ibnu Umar menyampaikan yang dilakukan Rasulullah ini di dalam hadis tersebut. Lantas Rasulullah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau hidup di dunia ini laksana orang asing ataupun sebagai hanya orang yang musafir. Apa makna orang asing ini? Orang asing ini ialah, kita misalkan saja, ada orang Indonesia yang sedang bekerja katakanlah di luar negeri. Ia bekerja di luar negeri itu, mencari rezeki di luar negeri, mencari uang di luar negeri. Tapi ingat, pada suatu saat ketika izin tinggalnya telah habis,
izin kerjanya telah habis, pastilah ia akan kembali ke tanah air. Tak obahnya seperti itulah kehidupan manusia. Manusia ini hidup di dunia, tapi ingat, ada kampung akhirat nanti yang lebih kekal abadi. Manusia itu pasti akan pulang ke akhirat. Walaupun orang yang dalam perantauan itu, ia puji-puji negara asing tersebut, kecanggihan teknologinya, bagus akan bangunannya, tetapi ingat, suatu saat ia pasti akan kembali ke kampung akhirat. Tak obahnya seperti itulah manusia ini. Kita yang hidup di dunia ini pasti akan kembali kepada akhirat. Bukan berarti hadis ini Rasulullah melarang kita untuk mencari kehidupan dunia, mencari harta, pangkat, jabatan dan sebagainya. Silahkanlah cari kedudukan tersebut, tapi bagaimana kedudukan itu mampu menghantarkan kita untuk kebahagiaan di akhirat nantinya. Pada hadis tersebut Rasulullah mengatakan juga, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Laksana orang asing ataupun sekadar musafir. Musafir ini bisa melakukan perjalanan baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Orang yang musafir itu hanya melihat-lihat keindahan saja beberapa hari lamanya, tentu ia akan kembali ke tempat asalnya. Begitulah kita hidup di dunia ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hajj ayat 47, Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Bahwa bilangan hari, satu hari di sisi Tuhanmu, tak obahnya bagaikan 1000 tahun kehidupan di dunia ini. Ternyata kehidupan dunia ini sangatlah singkat. Satu hari saja di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. Katakanlah 24 jam di akhirat bagaikan 1000 tahun. Setengah harinya 12 jam lebih kurang 500 tahun. Atau kita ambil yang paling kecilnya, mungkin saat ini ada kita yang berusia lebih kurang 60 atau 70 tahun. Kalau kita bandingkan hitungan akhirat, tak obahnya kehidupan tersebut hanya 1,5 jam waktu akhirat lamanya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, sehingga dengan pentingnya nasihat Rasulullah SAW ini, dalam kesempatan Ibnu Umar menyampaikan, idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Dan apabila engkau telah sampai di waktu sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Bila engkau telah sampai pada pagi hari, jangan tunggu sampai sore hari. Apa maknanya ini? Maknanya ini ialah Ibnu Umar ingin menyampaikan bahwa jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Apapun kebaikan yang ingin kita laksanakan, langsunglah dikerjakan. Karena kita tidak tahu apakah kita hidup di pagi hari, apakah Allah masih berikan kita kehidupan pada sore harinya. Saat sore hari kita masih dalam keadaan hidup, apakah Allah izinkan kita pagi harinya untuk hidup kembali? Sehingga dilanjutannya Ibnu Umar menyampaikan, wa min sihatika limaradik wa min hayatik limautik. Gunakan, ingat masa sehatmu sebelum datang sakitmu, dan gunakan masa hidupmu sebelum datang kematian. Saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, ayo laksanakan ibadah. Saat ini pula masih ada di bulan Syawal, masih berada di bulan Syawal, ayo laksanakan puasa sunnah Syawal. Saat ini kita masih sehat, dalam keadaan sehat, ayo gemar datang ke masjid, laksanakanlah sholat berjamaah di masjid. Karena kalau kita telah dicoba Allah, diberikannya rasa sakit, maka fokus kita bukanlah untuk beribadah, tapi tidak lain adalah fokus kita untuk penyembuhan penyakit. Jadi saat ini masih Allah berikan kita sehat, gunakan sehat ini, nikmat sehat ini semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min hayatik limautik, gunakan masa hidup sebelum datang kematian. Betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada saat ini Ramadan tahun 1444 Hijriah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berpuasa qiyamul lail di malam harinya, maka bersyukurlah. Bagi kita yang merasa tidak maksimal dalam melaksanakan ibadah Ramadan, baik berpuasa maupun qiyamul lailnya, saat ini Allah masih memberikan kehidupan, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Ayo laksanakan ibadah, karena Allah mencintai orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, karena sebaik bekal itu ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.